فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم ياسر. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Teman yang lalu kita membahas salah satu sifat utama baitu fadil al-wafa. Apa secara ringkas wafa itu? Menepati janji, setia. Nah, sifat menunjukkan kesetiaan dan menepati janji yang telah dijanjikan serta kesepakatan yang telah disepakati. Dan sifat ini dari masa ke masa semakin terkikis. Nah, untuk seorang berhias dengannya, bahkan di kalangan para talabatul ilmi, untuk menepati janji, memenuhi syarat. Sekarang kita lanjutkan sifat nazahah. Tsumma qala Syekh rahimahullah, wan nazahatu an kulli ma harrama Allah. Kemudian Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala menyebutkan di antara akhlak utama yang hendaknya seorang berhias dengannya adalah an-nazahah an kulli ma harramallah, dari semua hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan. Dan nazahah itu sendiri asal maknanya secara bahasa dari nazuha, nazahatan, bermakna ba'udah. Apabila menjauh itu namanya nazuha. Berarti ketika seorang nazzaha nafsahu anil qabih, yaitu menjauhkan dirinya dari hal-hal yang buruk. Ini asal makna an-nazahah, yaitu menjauhkan diri. Dari sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan. Maka diungkapkan di sini, Arrafal Jurjani rahimahullahu ta'ala an-nazahata bi annaha ibaratun an iktisabi malin min ghairi mahanatin wala zulmin lil ghair. Al-Jurjani memberikan pengertian nazahah secara istilah, yaitu suatu ibarat dari upaya mendapatkan harta tanpa ada penghinaan terhadap diri sendiri, tidak pula menzalimi orang lain. Nazahah yaitu seorang menjauh dari hal yang haram dalam mencari penghasilan dan menjauh dari hal-hal yang bisa merendahkan dirinya sendiri. Dan ditambahkan oleh Imam Al-Munawi rahimahullahu ta'ala kriteria ketiga, yaitu wa infaquhu fil masarifil hamidah, dan menginfakkan harta yang bagus, yang halal tadi, yang telah dia dapat dengan cara yang baik, tanpa menzalimi, tanpa merendahkan diri, dia infakkan di jalan-jalannya yang terpuji. Berarti secara lengkap kata Al-Munawi rahimahullah ta'ala dalam pengertian nazahah, an-nazahatu iktisabul mal min ghairi mahanatin wala zulmin wa infaquhu fil masarifil hamidah.
Ini secara istilah nazahah. Berarti kalau kita perhatikan, para ulama memberikan pengertian nazahah itu lebih ke arah masalah mencari rizki. Walaupun makna asal secara bahasa itu intinya apa? Menjauh dari semua yang diharamkan, menjauh dari semua keburukan. Taib, itu nazahah pada asalnya. Ada secara istilah biasa nazahah maksudnya adalah menjauh dari hal-hal yang diharamkan dalam masalah mencari penghasilan dan juga dalam menginfakkannya. Kalau makna kata Al-Munawi tadi berarti iktisabul mal bi ghairi mahanatin wala dzulmin. Upaya mencari harta tanpa menghinakan diri dan tanpa mendolimi, serta menginfakkannya di jalan yang terpuji. 3 unsur. Mencari duit tapi tidak menghinakan diri. Contoh mencari uang yang menghinakan diri apa, Abdurrahman? Hah? Judi keren. Lelaki sejati yang berjudi kan? Apa? Orang menganggapnya keren, tidak hina. Orang berjudi itu keren. Buktinya orang-orang kaya, orang-orang besar itu tempat judinya mewah-mewah, kasino. Mencuri ada unsur kezaliman. Sekarang yang tidak mendolimi tapi menghinakan diri apa? Ngemis, ya kan? Minta-minta, ngemis. Taib, mencari harta tapi padanya bentuk menghinakan diri, yaitu ngemis. Nah, ini mendolimi orang tak ada, dia minta saja dikasih, ya terima kasih, didoakan panjang, semoga bapak perjalanannya lancar, berkah, panjang doanya. Tapi dia menghinakan diri. Ini juga bukan seorang yang menjaga nazahah. Kemudian unsur kedua dalam mencari harta untuk seorang memiliki nazahah yaitu tidak mendolimi. Dan ini banyak contohnya. Mencari harta dengan cara zalim, dengan menyakiti, mencuri, merampas, merampok, korupsi, dan seterusnya. Dan seorang harus menjauhi hal ini dalam mencari rezeki. Tidak menghinakan diri walaupun itu sesuatu yang mungkin mubah, tapi kalau padanya dia dihina, direndahkan, maka mencari yang lain tanpa menghinakan dirinya. Baik. Misalnya dengan dia kemudian ikut ikhtilat, campur baur dengan para perempuan, berusaha untuk menjauh dari yang demikian. Baik. Wala zulmin, demikian pula hal yang padanya kezaliman. Kemudian wa infaquhu fil masarifil hamidah, dan menginfakkannya di jalan yang terpuji. Baik. Kemudian ditambahkan lagi di sini dalam kitab kita wa yudhafu aidan, dan ditambahkan juga untuk kriteria nazahah wa alla yakunal malu muharraman, dan harta tersebut bukan merupakan harta yang diharamkan. Intinya berarti mencari harta tanpa menghinakan diri, tanpa menzalimi orang lain, dan yang dicari itu bukan harta yang haram. Wa hadza ma qasadahu Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala. Dan ini yang dimaksudkan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala berkaitan dengan masalah mencari penghasilan.
Wa minan nazahati aidan an tanazzuhu an mawatin ribati wal matami'id daniyah. Dan termasuk dalam cakupan nazahah juga yaitu seorang menjauhkan diri dari tempat-tempat yang meragukan. Jauhi, apalagi penuntut ilmu, apalagi dai, jauhi hal-hal yang menjadikan engkau muruahnya bisa ternodai. Tempat-tempat riba, misalnya masuk ke diskotik, nah, menjadikan seorang dicurigai, mengapain itu, dan seterusnya. Mawatinir riba, hal-hal yang tempat-tempat yang mengundang kecurigaan, seorang diragukan tentang kebersihan hatinya. Wadaniyah, dan tempat-tempat yang hina. Awal matami'id daniyah, dan tujuan-tujuan, keinginan-keinginan rendahan. Berarti menjauhkan diri dari tempat-tempat yang buruk, tempat-tempat yang mengundang kecurigaan, dan dari tujuan-tujuan, keinginan-keinginan rendahan. Dan bagi kita, akhwan, para penuntut ilmu, di antara keinginan rendahan yang harus dijauhi adalah menginginkan dalam belajar hal-hal duniawi, menginginkan sekedar untuk tinggi derajatnya di mata manusia, dihormati, dapat bayaran, dapat gaji, dapat ijazah, dapat dunia. Ini semuanya matami' daniyah, keinginan-keinginan rendahan. Qala fa minan nazahati at-tanazzuhu 'anir riba war rishwah wa akli malil yatim, dan termasuk di antara bentuk nazahah yang tercakup pada pengertian tadi, yaitu menjauhkan diri dari riba, karena padanya keharaman, padanya juga kezaliman serta kehinaan terkumpul semuanya. War rishwah, juga rishwah, uang sogokan, wa akli malil yatim, dan memakan harta anak yatim. Wallahu azza wa jalla tayyibun la yaqbalu illa tayyiban, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha bagus, tidak menerima kecuali yang bagus-bagus. Kama fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu al-mukharraji fi sahih Muslim, yang dikeluarkan dalam sahih Muslim. Jadi dalil pokok, ikhwan, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban, untuk kita betul-betul memilih dalam mencari rezeki yang tayyib, jangan cuma sekedar yang penting dapat. Antum mau ngasih makan, nanti ngasih untuk anak, untuk istri, untuk keluarga, maka pilih yang betul-betul bagus. Jangan sampai daging itu tumbuh dari perkara yang buruk. Kenapa? Karena berpengaruh. Daging kalau tumbuh dari yang haram, itu sangat pengaruh. Nah, kalau yang halal saja, yang halal tapi punya dia sifat tertentu, punya pengaruh di tubuh. Nah, misalnya menaikkan darah, misalnya makan daging kambing misalnya, banyak punya pengaruh. Tayyib, apalagi dari hal yang haram. Itu untuk di dunia. Apalagi di akhiratnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fannaru aula bih." Api neraka lebih pantas untuk melahapnya bagi setiap daging yang tumbuh dari makanan haram dan penghasilan haram. Tidak akan dapat pahala sedikit pun di sisi Allah bersedekah dengan jutaan atau miliaran, tapi dari cara yang haram. Qala minan tanazzuh anil harami tarkul mushtabih, dan termasuk di antara bentuk menjauh dari yang haram adalah meninggalkan hal-hal yang masih syubhat, yang meragukan.
Fa'an Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuh. Dan ini merupakan hadis penting di dalam Islam, termasuk hadis pokok yang Islam dibangun di atasnya. Karena hadis ini berkaitan dengan masalah halal dan haram yang dalam kehidupan muslim tidak pernah luput darinya, harus bisa bedakan ini halal, ini haram. Dan Nabi mengatakan sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Dan di antara keduanya ada umur perkara-perkara yang masih mustabihat, masih apa? Meragukan, masih rancu, belum jelas. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang tidak mengetahuinya kebanyakan dari manusia. Menunjukkan akhwan bahwasanya di sana ada orang-orang yang tahu perkara mustabihat. Nah, ada tahu yang mengetahui hukumnya dari para ulama ar-rasikhun, ulama-ulama yang pakar ilmunya, mereka tidak ragu perkara itu, ini halal, ini haram. Kenapa? Karena kokohnya ilmu. Karena perkara mustabihat, perkara yang meragukan ini kan sifatnya nisbi, bagi masing-masing orang berbeda-beda. Nah, misalnya bekicot, apa hukum makan bekicot? Sebagian orang, saya ragu ini halal atau haram. Akhirnya dia, karena masih ragu, tinggalkan atau makan saja? Tinggalkan. Kalau seorang ragu ini halal atau haram, tinggalkan. Tapi bagi yang memiliki ilmu, nah, oh ini halal. Baik, karena apa? Tidak ada dalil yang menunjukkan haramnya. Tidak ada unsur-unsur kaidah yang menunjukkan haramnya bekicot misalnya. Maka halal dengan yakin tanpa ada keraguan. Ini contoh. Jadi mustabihat ini sifatnya nisbi. Tidak ada di dalam agama kita perkara yang rancu secara mutlak. Kenapa? Karena sudah Allah terangkan. Baik terangkan secara nas terperincinya atau diterangkan berdasarkan kaidah-kaidah untuk diterapkan padanya. Makanya Nabi mengatakan la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Perkara mustabihat ini tidak mengetahuinya kebanyakan manusia. Yang tahu ada atau tidak? Ada, cuman sebagian kecil saja. Maka kaidahnya dalam mensikapi perkara mustabihat yang kita tidak ketahui hukumnya secara jelas, kita masih ragu, bagaimana? Nabi katakan faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Siapa saja yang melindungi dirinya dengan menjauh dari hal-hal yang syubhat, maka sungguh dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dia selamatkan, dia jaga agama dan kehormatannya dengan menjauhi hal-hal yang syubhat. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Dan siapa saja yang jatuh dalam perkara syubhat, maka dia akan terjatuh dalam perkara yang haram. Kenapa? Karena perkaranya sangat rentan. Ini maksudnya. Karena yar'a haula al-hima yushiku an yarta'a fihi. Seperti seorang penggembala yang menggembalakan binatang-binatangnya di sekitar daerah larangan. Gembala kok di sekitar daerah larangan, ya, maka dia rentan untuk hewan-hewan gembalaannya tersebut merumput di daerah larangan tadi. Sangat dikhawatirkan. Setelah itu sedikit, ternyata gembalaannya sudah
merambah ke daerah larangan. Maka daerah yang dilarang jauhi. Jangan suka memposisikan diri bahwasanya dia seorang yang kuat, mampu untuk menahan diri, sehingga dia dekat-dekat dengan daerah larangan. Ini menunjukkan kejahilan. Ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallahi maharim. Ketahuilah, sungguhnya setiap raja itu memiliki daerah larangan, ada aturan-aturan yang tidak boleh dijamah. Misalnya istananya tidak boleh untuk dimasuki sembarang orang. Kemudian dia punya taman yang tidak boleh setiap orang masuk, tapi orang-orang tertentu yang mendapatkan izin. Ini maksud dari hima. Demikian pula misalnya tanah lapang untuk menggembala kuda-kuda khusus kerajaan, tidak boleh ada yang digembalakan di situ. Ini hima maksudnya. Ala wa inna himallahi maharimu, dan ketahuilah bahwasanya daerah larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkan, maka tidak boleh kita melanggarnya. Wa fi haditsil Hasan bin Ali radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Jauhi hal-hal yang ragu atas dirimu menuju kepada hal-hal yang engkau tidak ragu padanya. Ya masih ragu, jauhi. Bangun di atas perkara yang yakin ketika seorang mau menetapkan keputusan. Dan ini telah kita lewati syarahnya dalam hadis Tazwidus Shighar yang dikatakan oleh para ulama, hadis ini hadis pokok dalam masalah apa, Ali? Masalah apa? Aslun fil wara'. Hadis dasar dalam masalah wara'. Inti wara' ya pokoknya yang meragukan tinggalkan. Seorang melihat akhwan, banyak sekali metode-metode jual beli saat ini. Metode jual beli online dengan berbagai macam cara pembayaran. Seorang ragu, ini boleh enggak sih? Oh, ini dia ada keraguan, ini masuk ke riba atau enggak. Sebelum dia yakin memang itu boleh, maka apa? Mundur dulu. Mundur dulu. Kalau seorang ada keraguan, apalagi ada dugaan, mungkin di sini ada riba, ada akal-akalan dengan riba, maka jauhi. Baik. Dan bertanya untuk bisa menghilangkan keraguannya. Karena apa? Keraguan-keraguan seperti ini hilang dengan ilmu. Bagaimana dikatakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam mandumahnya. Apa? Baitnya hendak ya Hudzaifah masih ingat? Baik. I'lam hudita anna afdalal minan ilmun yuzilu syakka anka waddaran wa yakshiful haqqa lidzil qulubi wa yusilul abda ilal maqlubi. Ketahuilah, semoga engkau diberi hidayah, bahwasanya seagung-agung anugerah adalah ilmu yang bisa menghilangkan keraguan-raguan darimu dan menghilangkan kotoran. Ini ilmu yang harus kalian cari, ya. Ilmu yang seperti ini yang merupakan anugerah. Pertama, menghilangkan keraguan. Yang kedua, menghilangkan kotoran. Kotoran kalbu berupa hasad, dengki, kebencian, sombong, ujub, riya, dan seterusnya. Kemudian wa yakshifil haqqa lidzil qulubi, dan bisa menyingkap kebenaran dengan ilmu tersebut, dia tahu mana yang benar. Kemudian wa yusilul abda ilal maqlubi, ilmu yang bisa mengantarkan pada tujuan kita, yaitu yang paling puncaknya adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak terpenuhi
pada ilmu akhwan, kalau tidak terpenuhi hal-hal tadi, maka ilmu itu menjadi bumerang bagi dirinya, senjata makan tuan saja, menjadikan seorang celaka. Nasallallahu al-afiyata wassalam. Ini tentang sifat nazahah. Mungkin seorang bertanya-tanya, di depan kita telah membahas sifat iffah, sekarang sifat nazahah. Apakah ada perbedaan antara keduanya, antara iffah dan nazahah? Disebutkan oleh Abu Hayyan At-Tauhidi dalam Basair wa Dakhair, qultu li ba'dil ulama al-iffatu wan nazahatu khaslatun wahidah. Aku katakan kepada sebagian ulama, iffah dan nazahah itu adalah sifat yang satu. Ini kata Abu Hayyan. Faqala li zalamta, maka beliau mengatakan kepadaku, kamu telah berbuat zalim. Kenapa? Karena menyamakan sesuatu yang berbeda. Terus apa bedanya? Kata beliau, al-iffatu al-imsaku 'anil mahdhur wan nazahatu al-wuqufu 'anil mubahah. Al-wuqufu 'anil mubah. Iffah itu adalah menahan diri dari hal-hal yang dilarang. Baik, menjaga kehormatan agar kehormatannya terjaga apa? Dengan menahan diri dari hal-hal yang dilarang. Sedangkan nazahah al-wuquf 'anil mubah, yaitu berhenti pada perkara yang mubah. Mendapatkan perkara yang mubah, yang boleh baginya. Memang secara sekilas hampir sama, ya kan? Wa fil iffati dzabbun 'anid din wa fil nazahati hifdzun lil muru'ah. Sehingga pada iffah itu pembelaan terhadap agamanya, untuk dia jaga agamanya itu dengan iffah. Dan nazahah untuk menjaga kehormatan, menjaga muru'ahnya agar tidak dihinakan. Berarti kalau kita perhatikan di sini perbedaannya sangat tipis antara iffah dan nazahah. Maka tidak heran sebagian ulama memandangnya hampir sama. Nah, menjaga kehormatan diri dari hal-hal yang dilarang. Dan bisa ditambahkan akhwan di sini bahwasanya iffah lebih luas sifatnya. Karena banyak berkaitan dengan masalah nazahah, intinya adalah seorang menjauh dari mencari penghasilan dengan cara yang haram, dengan cara yang menghinakan diri, dengan kezaliman, dan juga menginfakkannya di jalan yang benar. Sehingga pada nazahah itu terkadang lebih sempit, nah, arahnya dibandingkan iffah. Maka kalau kita bisa simpulkan, sebenarnya nazahah itu bagian dari apa? Iffah. Seorang yang memiliki iffah, maka dia akan memiliki nazahah padanya. Makanya dua hal ini saling berkaitan. Baik. Dikatakan oleh Imam Ibn al-Jauzi rahimahullah ta'ala dalam Sayyidul Khatir, dalilu kamali suratil batin husnul taba'i wal akhlaq. Dalil yang menunjukkan sempurnanya bentuk batin seseorang, yaitu hal yang menunjukkan seorang batinnya bagus, adalah apa? Husnul taba'i wal akhlaq, bagusnya tabiat dan akhlaknya.
Wa tabai, adapun tabiat mendasar yaitu iffah wan nazahah. Iffah wan nazahah, menjaga diri dari hal-hal yang bisa merendahkannya dan menjauhkan diri dari harta-harta yang haram. Kalau dulu pada iffah bermakna kaf, ya kan? Nah, menahan diri dari semua hal yang apa? Yang buruk. Kalau dalam pengertian kita dulu, nah, al-kafu amma la yahillu, menahan diri dari hal-hal yang tidak halal. Ini iffah. Sedangkan nazahah yaitu menjauh dari mencari harta yang tidak halal. Jadi iffah dan nazah itu tabiat. Seorang yang punya tabiat seperti itu berarti batinnya bagus. Wal anafah minal jahli wa muba'adatus syarahi. Dan benci terhadap kejahilan. Orang kalau suka dengan kejahilan ini musibah. Nah, anafah, enggan, benci dari apa? Kejahilan, kebodohan, tidak malu, tidak mau. Nah, karena anafah mana asalnya kawan, enggan, menjaga harga diri, melakukan perbuatan-perbuatan bodoh. Ya tentunya dengan apa? Dengan belajar, menjauh, enggan terhadap kebodohan. Kalau orang sudah rela dengan bodoh, kawan, ini musibah. Udahlah, biar saja bodoh, tidak apa-apa. Ini musibah. Nah, nggak boleh seorang apa? Dia menyerah untuk berada dalam kebodohan, tapi harus memiliki tabiat anafah minal jahli. Harus apa? Enggan. Nah, enggan terhadap kebodohan. Nggak boleh menerima kebodohan. Contoh, orang sudah tua mengenal dakwah, tapi belum lancar baca Al-Quran. Jangan kemudian menyerah. Dah, aku memang nggak bisa ini. Biar anakku saja. Ini clear. Tabiat batin yang buruk. Tapi harus, mumpung aku masih hidup, harus belajar baca yang benar. Demikian. Kemudian mengupayakan juga anak-anaknya agar jangan sampai mengikuti sejarah orang tuanya yang baru belajar Al-Quran di masa tua. Ini contoh. Kemudian wa muba'adatus syarah, dan menjauh dari apa? Dari asyarah, dari ketamakan, dari kerakusan. Ini tabiat, menunjukkan bentuk batin yang bagus. Iffah, menahan diri dari keburukan, menjauh dari harta yang haram, membenci kejahilan, dan apa? Menjauh dari kerakusan. Wal akhlaq al-karamu wal itharu wa satrul uyub wa ibtida'ul ma'ruf wal hilmu 'anil jahil. Adapun akhlak, kata Ibnu Jauzi, yang menunjukkan bagusnya batin seseorang yaitu akhlak yang berupa karam, kedermawanan, ithar, mengutamakan orang lain pada perkara-perkara duniawi, wa satrul uyub, menutup aib-aib orang, wa ibtida'ul ma'ruf, berupaya mengawali untuk berbuat ma'ruf, wal hilmu 'anil jahil, dan sabar terhadap orang yang jahil. Faman ruziqa hadhil asya raqqathu ilal kamal. Siapa saja yang diberi rezeki perkara-perkara ini akan menaikkan dia kepada derajat kesempurnaan. Baik. Dan kapan saja kurang, maka demikian pula dia akan kurang
kesempurnaan batinnya. Maka penting untuk setiap muslim mengupayakan sifat-sifat tersebut. Nasallallahu taufiq wassadad walhamdulillahirabbil alamin.